Pak Eksit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala habibina. Allahumma sallawatuna ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alladzi akhraja an-nas min az-zulumati ila an-nur. Mengawali ceramah singkat kita pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita kembali untuk mengajak diri kita ini untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur dalam artian betul-betul mengajak jiwa raga kita ini menjadi orang-orang yang betul-betul bisa untuk menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengucapkan kata-kata syukur itu adalah suatu hal yang mudah bagi lidah manusia. Sangat ringan sekali. Tetapi bagaimana menjadi betul-betul menjadi orang yang bersyukur kepada Allah secara batin, secara lahiriah, secara perbuatan kita buktikan dengan atau kita aplikasikan. Itu sebuah hal yang sangat sulit sekali. Hanya satu itu yang diminta oleh Allah SWT kepada kita. Berterima kasih, bersyukur kepada Allah SWT. Dari sekian banyak yang nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, apakah itu nikmat mata, apakah itu nikmat tenaga, apakah itu nikmat penglihatan dan lain sebagainya. Kalau seandainya Allah meminta kepada kita berupa uang, Allahu a'lam, nafas kita yang keluar masuk lewat hidung kita ini, seandainya Allah minta sekali keluar saja nafas kita ini 2.000 rupiah saja, berapa kali kita bernafas dalam sehari semalam? Allahu a'lam. Kita tidak akan mampu untuk membayarnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu mau bersyukur, kata Allah SWT, maka akan aku tambah nikmatku itu. Tetapi kalau kamu engkar terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah SWT, niscaya azabku sangat pedih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagai bahan pembicaraan kita akan melihat di dalam surah Al-Ikhlas yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Itu ayat yang pertama. Katakan oleh engkau wahai Muhammad, Allah itu satu. Satu saja. Ayat surah Al-Ikhlas ini diturunkan oleh Allah SWT dengan sebab adanya manusia kafir yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ada berapakah Tuhanmu wahai Muhammad? Seperti apakah dia?
apakah seperti emas, apakah seperti perak dan lain sebagainya, maka turunlah ayat surat Al-Ikhlas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekalipun saya memakan sesuatu ini, tapi ceramah akan kita lanjutkan. Jadi Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala itu tidak 3, tidak 4, tidak 5 dan lain sebagainya, namun satu. Ahad dalam surat Al-Ikhlas. Allahus Samad ayat yang kedua. Allah tempat meminta. Apa saja yang kita butuhkan, apa saja yang kita inginkan, maka Allah itu adalah tempat kita meminta. Permintaan dari kita manusia ini kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut dengan doa. Minal adna ilal a'la. Apa saja kebutuhan kita, berdoa itu adalah pertanda kita adalah hamba, budak, makhluk. Ada yang berkuasa di atas, ada yang mengatur kehidupan kita. Manusia yang tidak mau berdoa kepada Allah berarti dikategorikan dia sebagai orang yang sombong. Takabur, sifat yang disimpan oleh setan, menular kepada kita. Takabur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu ayat yang kedua dalam surah Al-Ikhlas. Allahus Samad. Apa saja yang kita butuhkan, apa saja yang kita inginkan, memintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kepada ayat yang ketiga. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Jadi jangan sampai kita beranggapan Allah itu dari Allah lah kita dilahirkan. Allah itu mempunyai istri, Allah itu mempunyai kakek, nenek dan sebagainya. Bukan. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Allah itu mempunyai sifat satu, qiyamuhu bi nafsihi, berdiri sendiri. Tidak bergantung kepada orang lain. Wahdaniyat, satu. Allah wujud qidam baqa mukhalifatuhu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah. 20 sifat yang wajib kita ketahui. Di antaranya adalah wahdaniyah, Allah itu satu. Jangan kita beranggapan Allah itu 3, jangan kita beranggapan Allah itu 4, 10, 15 dan lain sebagainya. Jangan. Itu salah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
tetapkan akidah kita di situ. Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakan. Dia tetap satu. Ayat yang keempat terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah itu tidak satu pun yang serupa dengannya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan dikatakan Allah itu seperti galon, Allah itu seperti gelas, Allah itu seperti semut, Allah itu seperti mata, Allah itu seperti muncung dan lain sebagainya. Tidak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makanya makhluk adalah makhluk, Khalik adalah Khalik. Kita adalah makhluk, bahagian daripada alam. Alam adalah ma siwa Allah. Sesuatu yang selain Allah itu adalah alam. Makhlukun, bahasa Arab, isim maf'ul, yang diciptakan, makhluk. Khaliq, khalikun, yang menciptakan. Allah adalah Allah, makhluk adalah makhluk. Makhluk adalah ciptaan dari Khalik. Siapa Khalik? Allah. Siapa makhluk? Kita. Dunia, bumi, dan lain sebagainya. Oke, kembali kepada kesimpulan pada ayat yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagai sebagai kesimpulan daripada ceramah kita pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah itu satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.